yang paling sedih itu kemarin kan, waktu tanggal 25 Desember, waktu Natalan kan. Aku kan live kan, kutunjukkan kan itu. Live di roomnya siapa itu Hmm. Yoga kemarin kita? Siapa Yoga lupa. Iya, Bang Fadli ya kemana-mana guys. aku kan. Nah, Hmm. maaf ya, ya Yoga ya. Aku nggak manas-manasi kau. Aku tunjukkanlah itu pohon Natal, kumpul keluarga, kayak gitu kan Bang Handi kan. Tapi eh dan Yoga nangis kemarin itu. Maaf ya, aku nggak ada niat aku mau manas-manasi kau kan Yoga. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aku tahu kau kayak mana rasanya. Emang Bang Handi kebetulan kan pas 25 Desember kemarin itu kan perayaan terbesar kami kan, ada makan malam kudus, ada bakar-bakaran, undang pastor kayak gitu kan. Nah, aku nggak sengaja namanya excited kayak gitu kan. Terus aku meskipun udah Islam tapi aku tetap ada di dalamnya di situ kan. Nah, kayak gitu. Jadi aku nggak sengaja aku open cam terus aku buka kayak gitu. Nah, sorry ya Yoga kalau bikin Yoga sedih. Nah, terus Nggak apa-apa lu, Jay. terus sedih. Terus kayak gini, kenapa aku bisa jadi di agamaku yang sebelumnya ya. Jadi kayak gini Bang Handi, aku tuh sebenarnya paling benci itu sama Bang Juma. Yang kedua itu aku paling benci itu sama Bang Blender. Lah langsung sama Bang Handi. Bang Handi itu berkali-kali pertanyaan anak TK selalu ditanyakan. Tanyakannya kayak mana? Siapa Tuhanmu? Yesus, gitu kan. Kan sering kali kan Bang Handi kayak gitu kan. Nah, kok iya ya? Kok iya ya? Tapi yang paling buat aku sakit hati itu aku disuruh colok pantat pendeta sama Bang Juma. Terus terangnya itu aku. Nah, terus setelah itu aku nggak sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu ya. Sering pula aku ngomong kayak gini kan. Nah, aku bisa sampai berbulan-bulan itu lihat di YouTube. Aku scroll gitu kan. Nah, terus sampai aku memberanikan diri setelah aku bawa data. Nah, datanya kayak gini. Seperti yang udah aku tengokkan tadi kan. Ini semua data-data ini bukan main-main ya. Ini data yang aku bawa ke Bang Zuma ini ya, yang tadi itu kan. Aku tuh bilang kalau Yesus itu Tuhan. Ada ini semua aku bacakan ini ke room-room ini aku bacakan ini. Ah, ini pun ada Bible di sini kan. Nah, dari mana aku bawa data itu? Semuanya itu dari Alkitab inilah. Jadi aku memang kalau kita mau ada kebenaran apa ya, kebenaran menemukan siapa Tuhan sesungguhnya, tidak usah kita mengkritisi Al-Quran karena nggak ada ilmunya. Tinggalkan dulu ini, tinggalkan Al-Quran dulu, tinggalkan Bible, gunakan akal. Nah, kayak gitu kan. Nah, ini dia, ini data-dataku. Nah, kayak gini. Ini Bang Handi. Jadi aku bukan yang tiba-tiba syahadat atau itu. Enggak, aku menemukan pun dari mana? Dari Pastor Zuma aku temukan semua ini. Kayak gini kan. Nah, ini data-dataku yang tadi udah ku tengokkan kan. Nah, ini semuanya ada ini di Roma 10:9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini semua aku bawa ke Bang Zuma waktu itu kan. Nah ini Yohanes 10:30, Bapak dan aku satu, semuanya aku bawa kayak gitu kan. Ternyata aku salah sembah. Kalau dibilang Yesus itu bukan Tuhan, sebenarnya salah. Yesus itu Tuhan. Benar Yesus itu Tuhan. Nggak salah itu. Tapi Tuhan, Yesus yang mana dulu? Nah kayak gitu. Sekarang aku udah bisa kan ngebedakan itu kan. Yesus yang datang ke Pulau Patmos kan. Karena kenapa? Ternyata ada di Yohanes 17:8 itu. Bang Juma pun bilang nih. Udah aku catat pun. Nah, sebab firman yang telah aku berikan kepada mereka telah aku sampaikan, yang itu kan Bang Handi kan. Nah, kulihatlah semuanya. Nah, kayak gitu kan. Nah, ternyata ini pun ada ini. Bang Zuma itu kalau ngomong kan cepet kali pun kan. Jadi tulisanku kayak cacing kayak gini kan nih. Nah, Yesus itu apa? Yesus menyembah kepada Tuhan ada di Yohanes 4:22. Yesus berdoa ada juga di Matius 26-39 kayak gitu kan. Nah, terus ada percaya di hari kebangkitan. Nah, itu ternyata tanda angkatan jahat. Nah, ternyata pada ujungnya yang seperti ini tadi kan. Nah, di Matius 7:21, tidak setiap orang memanggil aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Akan masuk ke dalam kerajaan Allah hanyalah mereka yang melakukan keinginan Bapakku yang di surga. Bukan keinginan siapa Bapakku yang di surga. Kayak gitu kan. Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, ternyata siapa bapaknya? Ada di sini nih. Nih, Yohanes 8:44. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Iyalah,
ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Jedor. Berarti kan bapakku kan Paulus selama ini salahlah sembah itu kan berarti. Nah ini aku bawalah ke pastorku kan. Pertama aku tanya waktu itu kan, sabarlah dia kan. Nah setelah itu aku tanya sebenarnya Tuhan itu siapa, sama lah kayak yoga itu kan. Nah kok kayak gini ayatnya, nah kayak gitu kan. Nah aku bawa lah itu apa itu, aku pengen lo hidup kayak Yesus kan. Nah ada kan di sini kan 1 Yohanes ini kan, 1 Yohanes 2 nomor 6 kan. Nah barang siapa yang mengaku ada Yesus dalam dirinya harus hidup sama seperti Yesus, kayak gitu kan. Ini udah aku catat pula kan. Nah aku kan pengen hidup sama kayak Yesus kan, aku bersunat, Yesus nggak makan babi kayak gitu kan. Ya akhirnya kan aku kan terus mikir keras, aku kayak mananya aku ini kayak gitu kan. Nah setelah Masya itu Allah, aku hebat, datanglah ke pastor kayak gitu. Kalau aku nggak jadi kayak gini, aku untuk syahadat aku tidak mempelajari Al-Quran ya. Aku tidak mempelajari Al-Quran karena Al-Quran itu aduh bagaikan debu, karena aku belum tahu apa-apa. Aku pun sekarang baru belajar Iqra dan satu huruf Al-Quran pengucapannya pun itu susah kali, susah minta ampun kan. Nah setelah itu Bang Juma selalu bilang, nah ini ada kan di sini ya. Nah di sini aku bacain lagi lah, nggak apa-apa sampai puas lah, biar yang oten-oten di bawah juga tahu. Ini kan di mana ini, di Galatia ini kan, di Galatia berapa ini, di Galatia 13 ini kan, Kristus. Nah ini kan, nah Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, mana mau aku menyembah orang yang digantung pada kayu salib. Terus ada lagi nih Galatia 1:11-12 ini, bahwa Injil itu karena aku bukan menerimanya dari manusia. Ini kan ada kan di sini. Ternyata Paulus menerima Injil bukan dari manusia. Nah, kayak gitu kan. Dari mana dia ternyata? Sementara Yesus adalah manusia. Yesus itu adalah manusia suci, anak Maria. Kayak gitunya. Nah, setelah itu berpikirlah aku, kubawalah data-dataku ini kan, yang mungkin nantinya akan kumuseumkan ini, catatan-catatanku ini kan. Nah, setelah itu aku datanglah ke pastorku kan. Udah mulai goyah itu imanku. Pak Pastor, aku bilang, kok kayak gini ya ini? Laju, siapalah Tuhan itu? Aku bilang kayak gitu kan. Nah, ternyata pertama kali dia jawab kayak gini. Dibacakanlah ini kan. Nah, kayak gini kan. Ini dibacakan. Udah tahu pun aku itu. Tapi kayak mana dengan ayat yang ini? Ini kan ditulis setelah Yesus terangkat ke langit. Semua ini kan ditulis setelah Yesus terangkat ke langit. Sementara ajaran kasih yang Yesus berikan, itu kan sudah dibatalkan kan oleh Paulus kan di Efesus 2:15 itu. Sebab dengan matinya Yesus di atas tiang salib, kayak gitu kan, mungkin teman-teman udah tahu kan. Nah setelah itu yang kedua, yang ketiga, setelah yang ketiga itu panaslah dia. Yang keempatnya aku tanya, nggak dapat penjawaban aku. Dibilangnya apa aku? Nggak ada Roh Kudus dalam dirimu. Kau perlu dibaptis ulang. Langsung aku naik, aku download lah itu TikTok kan. Terus aku naik ke Bang Juma dengan mataku yang berkaca-kaca dan aku sampai pening kali palaku. Ku tanyakan beberapa. Nah ini kan, udah ini ada kan ya. Siapa penolong lain itu? Ada di Bang Handi di sini. Tolong dijelaskan munculnya kayak Kristen apapun, semualah udah kutulis galo-galonya di sini kan. Nah kayak gitu. Akhirnya aku bukan dapat dari pastor yang ada di gereja, tapi dari pastor Zuma. Ternyata Bang Zuma pun nggak dibayar per puluhan itu. Nah setelah dari itu, terserah kalau mau ada pastor di sini, tapi aku memang kan saudaraku juga yang di Surabaya itu kan pastor juga kan ya, pamanku ya, jadi aku nggak berani masih kan. Yang jelas aku udah menemukan kebenaran Bang Handi, dan sampai pada akhirnya Bang Handi Masya Allah. nah dan mantap. sampai pada akhirnya Bang Handi, aku itu akhirnya nggak buka komal TikTok lagi setelah 3 hari itu kan. Setelah 3 hari berdebat dengan Bang Zuma, cari ke pendeta, itu berapa kali aku ngobrol sama Bang Zuma, 3 apa 4 kali kayak gitu kan. Nah setelah itu aku nggak main TikTok lagi. Setelah itu aku diam diri di rumah, di toko kan, bukan di rumah kan. Aku diam diri, aku nggak mau nyembah salah sembah lagi. Tapi nggak salah kok kalau Kristen itu menyembah Tuhan Yesus, itu benar kali. Tapi bukan Yesus anak Maria, aku tegaskan kali lagi ya, bukan Yesus anak Maria. Tapi Yesus yang datang kepada Paulus yang bisa menulis 13 buku. Nah itu dia, sang penyesat. Dan sebelum Yesus terangkat ke langit, ternyata akhirnya aku tahu, sebelumnya aku nggak tahu ayat-ayat ini kan. Nah sebelum Yesus naik ke langit kan, waspadalah terhadap penyesat yang menggunakan namaku, bernubuat dengan namaku. Kayak gitu kan ya. Nah mengusir setan dengan namaku. Ternyata benar itu nubuatannya. Setelah Yesus itu terangkat ke langit adalah makhluk gitu kan.
yang mengaku Yesus. Sementara Paulus sendiri bilang, aku tidak menerima Injil dari manusia, sementara Yesus manusia dan Yesus sudah terangkat ke langit. Benarlah itu Yesus yang mereka sembah, itu Tuhan mereka, kan kayak gitu. Tuhanku waktu itu kan. Tapi bukan Yesus anak Maria manusia suci ini, Bang Handi. Kayak gitu kan. Nah, akhirnya periodisasi itu, runtutan ceritanya itu yang tidak pernah dikatakan di dalam gereja dan di Bible itu, aku telah sendiri-sendiri, aku cari ilmunya dari mana itu, Bang Handi? Dari Bible, bukan dari Al-Quran. Akhirnya aku waktu itu memberanikan diri. Waktu malam Jumat itu kan ada acara kan, kebetulan mama aku ada acara juga kan di rumah. Nah, aku langsung ke masjid waktu itu, ada acara orang ngaji-ngaji yang rame-rame itu kan. Terus setelah makan-makan itu kan hujan kan di Palembang kan ya, musim hujan. Nah, setelah itu aku pakai sarung, pakai baju biasa kayak gitu, sampai sarungku melorot waktu itu kan. Akhirnya aku bilang, aku mau syahadat di sini. Itu aku nggak main TikTok waktu itu kan. Nah, kenapa? Karena akan aku takut kan. Sampai sekarang pun aku masih takut. Beda aku dengan Yoga, dengan Bunda Nora yang mungkin udah berpuluh-puluh tahun kayak gitu kan. Nah, setelah itu aku syahadat, aku ditanya, kenapa kok syahadat kayak gini? Adalah kayak gitu kan. Terus udah ditanya-tanya, syahadatlah aku di situ, dipeluklah aku kayak gitu. Dan Bang Andi tahu kan ya, setelah aku syahadat, aku dikasih apa coba? Salah satunya aku tunjukkan. Aku dikasih ini. Aku dikasih ini kan. Masya Allah. Nah, aku dikasih ini, dan ketika aku buka, ini bukan perbandingan ya, bukan perbandingan kitab ya. Setelah aku buka di sini ya, ini ya, satu kali aja ya di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah jelas pun dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apalagi ayat selanjutnya, Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Kayak gini kan. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Satunya ini. Nah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan yang mereka dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Jelaskan ada original teksnya, terus ada terjemahannya, dan terjemahannya pun masuk akal. Nggak ada yang terjemahan dibuat-buat kayak gitu kan. Nah, akhirnya langsunglah aku itu bersyahadat, dan hari Sabtunya waktu itu Bang Handi, aku sunat, tapi aku sunatnya murah, nggak kayak Yoga. Kalau Yoga sunatnya pakai laser dia Bang Handi. Kalau aku sunatnya pakai manual waktu itu kan. Aku salah juga. Iya, aku salah juga. Kenapa? Karena kan kayak gini kan, aku kan apa namanya? Kan aku kan bilang kan sama orang di KUA gitu kan, Pak aku mau sunat Pak, dikasih tahu kan kalau kau jadi Islam kau harus sunat biar kau sempurna kayak gitu kan. Nah setelah itu sunatlah aku mau pakai laser Pak, soalnya kawanku yang mualaf itu dia pakai laser katanya gitu kan. Dia bilang kayak gini, jangan kau pakai laser, kau udah tua katanya kayak gitu, kau pakai manual aja kayak gitu kan. Nah setelah itu aku datanglah aku itu kan ke klinik kan, bayarlah aku 550.000 kan, udah gitu kan. Sunatlah aku di situ. Setelah nggak kerasa pun, cuma sakit waktu disuntik aja itu kan, sedikit cerita ya. Nah setelah aku pulang, aku salah, aku nggak balik aku ke rumah kan, aku baliklah ke tokoku. Nah aku balik ke tokoku. Setelah aku balik ke tokoku, yang namanya orang habis disunat itu kan sakit kan. Ya sakitnya nggak seberat, tapi kan kita ngangkang kan jalan itu kan. Nah itu kan ngangkang kan itu jalan kan. Nah kan sunatnya itu kan habis dipotong, dibalik ke belakang, terus dijahit-jahit kayak gitu. Nah punya aku kayak gitu kan. Nah setelah itu kan diperbankan itu. Aku lupa kalau aku tuh punya toko. Kayak mananya ini nanti aku ya di toko ya. Aku bilang kayak gitu. Dicarilah aku sama mama aku. Nah setelah itu ngamuk-ngamuk lah itu mama aku waktu sore itu. Dari mana kau katanya kayak gitu kan. Aku bilang, salahnya lagi, kan waktu aku syahadat itu ada orang-orang yang datang kan. Mereka pada datang untuk mengucapkan kayak gitu. Nah itu salahnya aku. Nah setelah itu tahulah mama aku. Tapi cuman mama aku aja yang taunya waktu itu kan. Kalau aku itu syahadat Bang Handi.
Dipijaknya aku itu nonotku kan, pertama itu dipijak, padahal itu lagi sakit-sakitnya itu Bang Handi, sakit kali itu dipijak. Untung Masya bijiku nggak lepas itu Allah, kan. perjuangannya, Iya, perjuangannya luar biasa. dipijaknya Allahu nonotku itu. Akbar. Nah, setelah dipijak itu nonotku ya, sakit pun itu kan sampai lepas itu jahitan. Nah, sampai malamnya itu mama aku kan ke rumah sakit kan, dia kaget kan aku udah, karena mama aku ada jantung lemah juga kan. Nah, setelah itu mama aku sampai ke rumah sakit, diantarlah itu sama adikku kan. Nah, aku pun ke klinik kan, dia nggak tahu kan, aku kesakitan itu. Nah, setelah itu ada hari berikutnya, sampai 3 hari itu dilemparnya aku. Kenapa? Aku ketahuan loh, ketahuan baca apa? Aku ketahuan baca solawat kan. Aku kan suka banget kan solawat kan. Kenapa? Dulu kan aku mantan penyanyi gereja memang kan. Nah, setelah itu aku baca solawat Jibril, solawat apa kayak gitu. Nah, itu aku senang kali pun kayak gitu. Nah, setelah itu ya, Bang Handi, itu aku dipijak sampai kedua, sampai ketiga, sampai keempat, terakhir kemarin pagi Bang Handi, kemarin pagi waktu aku mau belajar ngaji, bukan di akun ini, itu aku digampar sama mama aku. Yoga pun tahu. Kemarin itu aku dimarah-marah sama mama aku karena aku lupa kemarin itu kan hari Minggu kan, aku tetap anterin mama aku kan ke gereja kayak gitu kan ya. Nah, setelah aku pulang dari gereja kan, kita biasa makan-makan kayak gitu kan. Nah, ternyata aku lupa. Aku udah buka room mau ngaji sama Ustazah Neng. Ternyata aku nggak mute itu suaranya itu. Dipeganglah itu handphoneku sama mama aku. Digamparnya aku. Ternyata kok kayak gini ya, kayak gitu. Masih kok jadi agama kayak gini ya, kok masih intinya tuh teroris lah kayak gitu. Nah, nggak usah lah kok kayak gitu, sembah-sembah batu kayak gitu. Sampai itu Uni Rifa dimaki-maki pun sama mamaku juga pernah. Bang Fandi pun dimaki-maki. Bang Zuma kan pernah juga dimaki-maki sama mamaku. Nah, kayak gitu. Tapi kalau bedanya aku masih bareng sama mamaku sampai sekarang. Nah, kenapa? Karena aku masih sembunyi-sembunyi. Jadi sholat pun aku sembunyi-sembunyi. Kemarin pun itu waktu aku sholat Jumat ya. Aku bilang, "Mak, aku belum makan aku, Mak. Lapar kali aku, Mak, ya." Nah, setelah itu, aku mau pergi makan dulu ya, Mak, ya. Padahal kemana aku, Bang Fandi? Kau tahu, Bang Fandi? Nah, aku sholat Jumat loh, Bang Fandi. Bang Fandi, kalau nggak gitu, nggak bisa aku sholat Jumat. Kan nggak boleh, kan? Nah, kayak gitunya ceritaku. Tapi setelah aku syahadat, mempelajari Islam dan menemukan bahwa Allah itu cuma satu. Kalau aku ditanyakan sekarang, siapa jadi Tuhanmu? Allah Subhanahu wa taala. Siapa nabimu? Muhammad. Kan jelas kan? Enak kan kayak gitu kan. Nah, terus kalau kalau aku sekarang jadi Islam itu kan kayak bersih terus aku tuh kayak merasa ganteng terus aku tiap hari kayak gitu kan. Karena kan kita kan mau sholat pasti berwudu kayak gitu kan. Nah, sebelumnya cobalah, gak apa-apa ini pun ada oten di bawah, karena kau juga sering kan DM aku, meskipun ada temanku di sini. Banyak temanku, mantan teman gerejaku di sini, banyak pun ini di bawah taunya aku. Dari tadi itu udah DM aku, jangan kok kayak gitu-gitu katanya. Terserahlah kok kayak gitu. Kalaupun kita ke gereja itu Bang Hadi, nggak adanya itu, meskipun kita nggak mandi pun boleh, itu nggak apa-apa. Kita bawa jigong pun boleh, itu nggak apa-apanya ke gereja. Pening pala aku di gereja itu kan, cuma nyanyi-nyanyi kayak gitu kan. Terus orang lagi datang bulan, nggak ada itu larangan-larangan kayak gitu. Bolehnya itu kayak gitu. Terus yang penting imani saja. Nah, saranku buat teman-teman Kristen, bukalah sedikit akalmu, jangan kau mau ditipu-tipu. Kalau kamu ditipu-tipu, jangan kayak gitu. Bukalah Alkitab yang ada kau pegang itu. Itu pun kalau kau punya ya. Kalau kau nggak punya, ya itu urusanmu lah ya. Nah, kayak gitu aja lah dari aku nih. Sekarang aku sudah senang sekali karena aku beribadah itu sekarang membuat kecanduan. Bukan kecanduan ya, aku lebih merasa disenangi, lebih merasa disayangi oleh Tuhan semesta alam. Karena apa? Kan kalau kita dipanggil itu ya tenang hatiku kan. Aku dengar pun itu suara azan kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kayak tenang kayak gitu. Udah waktunya sholat ini loh. Nah, kayak gitu. Nggak ada itu haleluya halilintar itu, nggak ada. Aku nggak mau lagi sekarang, meskipun mama aku mau kayak apapun, aku udah nggak mau lagi. Mau dibuat kayak manapun aku udah nggak mau lagi kayak gitu. Tapi terus terang kemarin waktu tanggal 25 aku masih menghargai, dan aku minta doanya kepada Kak Nora. Aku pengen mengikuti jejak Kak Nora, terus Bang Handi dan semua yang ada di sini. Semoga mama aku dilembutkan hatinya dan bisa mengikuti jejak Kak Nora kayak gitu. Karena mama aku juga, aku kasihan nengoknya. Mama aku juga udah tua kan kayak gitu, dan dia susah membuka hati kayak gitu.
aku pengen kali, aku nggak mau ngelihat mama aku itu mati dalam keadaan kafir atau menutup diri kayak gini. Aku nggak mau itu terjadi sama keluarga aku. Kayak gitu. Semoga Ya aja Allah. kedepannya ya kita seiman kayak gitu. Kalaupun nggak seiman, aku bisa diterima kayak gitu. Meskipun beda iman, setidaknya untuk beberapa waktu ke depan ini, aku mau menunjukkan ajaran kasih itu kayak mana. Tapi kalau meskipun aku dilempar patung kucing itu yang ada di toko kami, kan itu kan ada patung kucing yang tangannya goyang-goyang itu kan. Nah, aku pernah dilempar tuh sampai biru itu kan jidatku. Nggak apa-apa, aku nggak akan pun aku melaporkan itu. Aku pun dipijak berapa kali, nggak pun aku melaporkan itu. Yang penting bijiku masih utuh dan sekarang pun masih bisa terbang pun kalau pagi. Jadi nggak apa-apa lah itu. Masih bisa dipakai kok itu. Nah, kayak gitu aja. Nah, aku minta doanya semoga bisa mengikuti jejak Kak Nora dan para mualaf yang lain dan bisa tetap istiqomah. Kayak Siap, gitu. siap. Izin ya, semua izin sebentar. Dinda J di Palembang gitu. Nah, sebelum aku akhiri, aku mau ada solawat, satu Ya, solawat. bentar, Bang J gini, Iya, di Palembang nih Bang Iya, aku siapa? di Palembang, di Tanjung Siapi-api. aku juga di Palembang. Jadi begini, kalau Abang ini siapa? Abang Cilukba ini. Aku belum kenal loh Bang sama kau, Bang. ya udah, aku nggak perlu orang dikenal. Jadi gini Dinda, kalau di Palembang itu kan aku kenal tuh HMTI, Himpunan Muslim Tionghoa Indonesia. Nah, mereka ini aktif kadang mengadakan keilmuan, pengajian gitu ya. Seperti apalah itu. Nah, aku kenal ini ketuanya. Nanti Bang J, Adinda J, DM alamat Dinda J. Nanti ku arahkan mereka ke situ. Jadi kalau nanti Dinda J ini ingin memperdalam keislaman, nah mereka suka gitu, buka kayak apa majelis gitu ya, belajar apapun dipelajarin tentang Islam dari orang-orang mualaf ini. Nah, kalau Abang, Mas mohon maaf ya Bang ya, saya aku potong potong dulu, ya Bang ya. Bang. Mohon Ya, maaf ya Bang ya, aku ya. potong dulu. Kayak aku, Iya. kayak yoga, itu kan punya proses kehidupan yang berbeda. Oh, kok noise sekali. Nah, aku pun pengen Bang, bahkan aku pengen mondok loh Bang sebenarnya. Tapi kami ini kan masih barunya Bang ya. Aku butuh proses kayak gitu nah bentar Bang. dulu, jangan dipotong dulu. Jadi Hmm. begini, itu kan nggak harus mondok. Jadi Mhm. kumpulan himpunan Muslim Tionghoa Indonesia ini kadang misalkan 1 bulan sekali atau seminggu sekali, mereka itu kalau Dinda tahu Masjid Cengho yang di Jakabaring, Tahu. nah Nggak tahu itu aku. tempat, Kalau Jakabaring aku tahu. nah itu ada Masjid Cengho namanya. Nah di situ pusat mereka berkumpul. Ini aku dubbing turun bentar, dubbing. Nah di situ pusat mereka berkumpul. Maksudku nanti Dinda dapat jadwal dari mereka, ya sesempatnya Dinda mau belajar apa di situ. Orang hebat semua itu Dinda. Jadi maaf kata tuh dari Muslim yang keturunan itu, ya orang-orang hebat. Ada dokter, ada insinyur, ada pengusaha sukses. Nah, dan ilmu mereka tentang keislaman terus terang. Aku sendiri minder kadang kalau ngumpul sama mereka itu. Lebih tinggi mereka begitu. Karena mereka sering berkumpul, mengkaji apa gitu kan. Kitab kuning, apalah segala macam. Nah maksudku nanti Dinda, aku pertemukan sama mereka. Di situ kalau Dinda ada waktu, belajar sama mereka. Nggak mesti harus mondok. Jadi sambil belajar bisa mengurus orang tua gitu. Ya lanjut, itu aja dari Oke, makasih. Silakan sebelum ke yoga, Jay mau sholawat tadi, silakan. Iya, biar hati kita tenang ya. Dan aku mau pamer sekalian sama kalian, aku udah bisa sholawat loh. Aku pun tadi udah pamer sama Bang Zuma. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad,
يا عروس الخفقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu aja. Semoga mamaku Masya dan Allah. semua keluarga Sallallahu alaihi wasallam. bisa mengikuti jejakku dan menyembah kepada Tuhan yang benar, dan kita Amin. semua tetap dalam keadaan iman Islam sampai mati. Kayak gitu. Terima kasih Bang Hani. Makasih Dek Jai. Masya Allah. Jangan tahan air mata teman-teman. Air mata bahagia kalau mendengarkan sholawat itu. Deyoga tadi ada yang mau disampaikan, Deyoga silakan. Iya, kayak gini loh. Iya, buat Bang Ciluk bagi itu loh. Kita nggak gampang loh Bang mengirim orang untuk pergi ke rumah orang tersebut gitu loh. Karena gini, pro dan kontra itu ada gitu. Tidak segampang yang kita bilang gitu loh. Kita kirim ke mereka. Biarkan dia dulu si J ini belajar agama itu dengan caranya gitu loh. Dengan caranya dulu. Biar gitu. Yoga yang tahu mama aku kayak mana itu. Jadi gini ya, maaf Bang, aku potong kau dulu Bang Ciluk Baya. Maaf kalau ngomong kurang bagus gitu ya menurutmu nanti. Dia ini, maaf, jangan kita samakan diri kita dengan dia. Ini berbeda konteks gini. Dia bukan Islam dari lahir. Pro dan kontra itu ada. Dan jangan sampai hal yang seperti aku alami terjadi kepada si Jay gitu. Kita mengirimkan orang ke rumah dia itu, pro dan kontra nanti lo, ujung-ujungnya dia yang mati nanti gitu loh. Memang niatmu bagus. Itu bagus niatmu itu Bang. Saya setuju itu kan. Cuman biarkanlah si Jay ini dengan cara dia sendiri dulu itu. Bagaimana untuk memperdalami ilmunya, untuk bagaimana dia untuk memperdalami, jangan sampai otak dia stres gara-gara hal yang tersebut. Karena gini Jay, aku sudah mengalami saat ini itu Jay kan, kayak jangan gitu. Untuk keramaian aja saat ini aku tidak ingin gitu loh. Belum ada ku inginkan itu. Karena aku pengen fokus dengan diriku sendiri dulu gitu. Jadi biarkanlah dulu dia mempelajari dengan bagaimana dia bisa gitu. Bukan dengan cara bukan dengan cara kita, cara dia. Dan ingat waktu itu, ya pernah kejadian itu waktu di Komal, si Jenny minta data-data dia itu melalui TikTok. Tahu akhirnya kan semua keluarga aja. Jadi untuk melindungi dia, kalau mau menanyakan seperti itu, berbicara seperti itu melalui WA lebih bagus gitu loh. Maaf Bang ya, itu saran dari saya gitu. Sama siapapun kau nanti berbicara, mau sama si mualaf manapun, lebih bagus hubungi dari WA, jangan di sosial media. Kayak gitu kalau menurut saya. Jadi mereka ini ingin mandiri, tapi tetap kita pantau. Apabila mereka membutuhkan, dia akan menghubungi kami. Selalu bersinergi kok, anak ini nggak pernah hilang. Selalu mereka menghubungi siapapun kalau ada sesuatu. Itu sih intinya ya. Iya. Oke. Boleh nambah sedikit Bang? Boleh silakan. Oh boleh kakakku Nora. Boleh Kakak, boleh. Adekku ganteng. Jadi begini ya, yang dibilang sama sebentar. Sih nggak pakai jadi begini. Kan itu gimana gitu. Selalu jadi begini. Kayak Oten ya. Iya. Jadi begitu Oke. aja. Udah. Jadi iya pula ya. Aduh. Kita udah sehat loh Bunda Nora, udah nggak gila kita. Begini maksudnya. Ya itulah. Nah, maksudnya yoga itu memang betul Bang Ciluba. Mungkin tujuan Bang Ciluba baik ya, biar kita lebih memperdalam agama.
Makanya saya tuh bersyukur kepada adik-adik saya yang seperti ini, Masya Allah. Mungkin seumuran dengan anak saya, beda-beda tipis mungkin dengan anak saya ya. Apalagi ada dorongan untuk mau lebih belajar lagi. Seperti yang dibilang si Yoga, ya biarkanlah dulu kami belajar dengan cara kami sendiri. Betul itu. Karena tidak gampang untuk mempelajari ilmu Islam, apalagi Al-Quran. Jadi biarkan aja. Terus yang kedua, saya juga menghimbau kepada netizen-netizen atau saudara-saudara kita yang di sini. Jangan pernah menanyakan alamat kami di umum seperti ini. Karena apa? Ya Bunda, kayak iya benar kami Bunda. ini. Benar Bunda, Iya. tujuannya baik, mau ngirim apa, mau kasih apa. Iya, Tapi benar. nggak bisa kayak gitu. Kami pun nggak minta-minta. Iya, betul. Nggak kayak Karena gitunya. Takut Karena terpaksa kan kami udah tuh. berapa kali tuh ada yang DM, saya tidak kenal orang itu. Dia ngaku Islam, dia mau minta, mau mengirimkan sesuatu. Saya jujur saya tidak kasih. Bukan saya sombong atau apapun. Apalagi memang masuk di dunia lintas debat begini, satu kaki kita sudah di penjara, satu ya nyawa kita siap-siap untuk melayang. Jujur. Kadang kita kemana-mana itu was-was. Was-was seperti apa? Ya seperti yang dibilang si Yoga. Kadang kita nggak mikirkan diri kita loh. Kita memikirkan keluarga. Yoga mungkin ya keluarga dengan si Jai masih Kristen. Kalau saya semua sudah Islam. Otomatis orang yang tidak suka sama saya, ya mungkin jadi luapkannya ke keluarga saya yang sudah Islam juga semua. Makanya jadi itu saja yang memang harus saya pikirkan. Ada orang yang minta, saya WA nggak masalah lah. Ada yang tahu pun alamat saya silakan ya udah. Tapi yang harus saya jaga yaitu adik-adik saya yang di sana dengan orang tua saya. Karena semenjak dikriminalkan oleh si Dosmed, orang tua saya pun juga, saya tidak bohong, mendapatkan WA dengan apa dari keluarga. Jadi otomatis orang yang keluarga di sana pun juga memberitahu, oh mereka ini nomornya ini nomornya si mamanya si Noran ini. Kan begitu semua. Karena apa saya ini sudah memang udah seluruh Indonesia tahu. Kalau saya bilang Indonesia lah. Buktinya keluarga saya yang di sana sini sono sene sana jadi tahu semua kalau saya sudah dilaporkan. Ujungnya mereka menanyakan alamat saya semua dengan apa saya itu sama orang tua saya. Jadi betul yang dibilang si Yoga. Kita tidak segampang itu untuk menerima tawaran ataupun pemberian dari saudara-saudara yang lain. Bukan kami menolak, bukan karena kami sombong. Kami harus menjaga. Yoga dengan si Jai menjaga dirinya dari keluarga-keluarga yang lain. Kalau saya harus menjaga keluarga saya dari orang-orang lain yang ingin mengapakan keluarga saya bilang. Betul. Mungkin saya tidak perlu publis di sini bagaimana apanya ancaman bahkan ada, tapi ya cukup saya tahu dengan beberapa orang yang tahu. Tetapi alhamdulillah atas izin keluarga saya juga, saya diperbolehkan juga untuk menerusi dakwah saya. Jadi saya sudah bilang kepada keluarga saya bagaimana kalau memang kalian merasa juga tidak nyaman, saya akan henti. Jangan, teruskan aja Kak Nora, teruskan aja Nak. Insya Allah kami di sini udah siap juga, seandainya apapun yang terjadi. Jadi itu saja untuk saudara-saudara yang lain minta maaf. Kalaupun ada DM yang minta nomor WA atau meminta alamat, bukannya kami tidak ingin memberitahu, ada yang memang harus kami jaga seperti itu. Lanjut, adikku sayang. Jadi intinya adalah ini anak dari awal kalau butuh bantuan berhitung menit bantuan datang, tim akan datang ke situ. Tanjung Siapi-Api itu kami punya, saya pernah tinggal di sana lama sampai jalur 19 kan juga Jay udah tahu kan? Iya, tahu. Jalan 17, jalan 19, Abang Handi tahu semua itu. Kami punya institusi kok yang terpercaya, tapi anak ini mau mandiri, dia ini ingin pendekatan dulu kepada keluarga. Setelah keluarganya nyaman dan damai, ya mereka akan open. Ya, Jadi itu untuk maksud itu Bang Handi. di situ Betul, kira-kira ya teman-teman. Betul. Jadi nggak ada masalah. Jadi bukan anak ini pelit nggak mau bergaul, cuman mereka konsolidasi keluarga dulu. Perlu butuh waktu. Nah mereka kalau butuh bantuan di belakang layar kok bisa curhat sama kami semua. Jadi telepon mereka ini sudah pada kami gitu. Kita pantau terus. Kita doakan saja. Semoga keluarga bisa berdamai, menerima apa adanya. Itu sih intinya. Amin. Tapi kalau Jay, pertanyaan SD itu membuat kamu jadi gimana sih? Apalagi kalau ada pertanyaan A atau B gitu. Kamu merasakan apa sih kalau ditanya anak SD gitu? Geregatan aku Bang Handi sama kau Bang Handi. Itu kan banyak kan oten-oten yang kau tanya kan. Jadi bapakmu siapa? Jadi Tuhanmu siapa? Kayak gitu kan ya. Nah, Bang Handi kan suka kan nanya kayak gitu kan. Jadi Roh Kudus. Terus udah gitu kan
Yesus. Nah, kayak gitu kan. Terus satu lagi siapa? Ayo, Bapak. Jadi ada berapa Tuhanmu? 3. Ketawa aku kalau sekarang ya aku ketawa ya. Nah, kalau dulu ngamuk aku, terkoyak-koyak itu dada aku kalau dibilang kayak gitu. Karena apa? Karena bagiku Tuhan itu dulu adalah nuzul menjadi manusia kayak gitunya Bang Handi. Kenapa? Karena kita bisa mengenal sosok Tuhan itu dari mana? Dari manusia kayak gitu Bang Handi. Kan ada kan itu kan di apa itu pengakuan iman rasuli kan? Yang pertama itu aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa pencipta langit dan bumi. Mungkin kalau teman-teman Katolik tahu itu semua. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. Nah, Bapa terus 1. Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. 2. Terus ada lagi tuh yang Roh Kudus kan. Nah, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Berarti kan bukan Bapa. Masa Tuhan berdoa kepada Tuhan? Kan kayak gitu. Kalau Tuhan bisa menciptakan, nggak mungkin Tuhan itu akan menciptakan manusia untuk menjadi Tuhan. Kalau memang Tuhan ada 2, dia akan menciptakan Tuhan baru akan menciptakan Tuhan baru lagi. Kayak gitu kan jadinya. Ada berapa Tuhan kan jadinya kayak gitu kan. Nah, banyak dari Ada situ nenek Tuhan, kakek Tuhan kan. Nah, Itu sama itu. lah sama kayak gitu. Kayak gitu. Intinya maksud adalah aku. setelah memeluk Islam, hindari dan tidak boleh lagi menjelek-jelekan agama sebelumnya. Itu yang penting, nggak boleh. Iya, Oke. enggak. Aku pun enggak mau. Aku enggak mau bahas yang masa lalu, yang mantanku. Aku enggak mau bahas ini karena di Komal ini aja kan. Aku sekarang lebih belajar Iqra, lebih ke sholawat, lebih ke agama-agama Islam kayak gitu. Karena tidak semudah yang aku bayangkan. Aku baca Bible dari anak SD pun ini, anak SD kelas 2 mungkin yang udah bisa baca Bible ini kayak gitu kan. Tapi kalau kita baca Iqra, yoga itu baru Iqra 3. Sama pun aku kayak gitu. Susah kali ternyata Iqra baca 2 aku Al-Quran. baru. Iqra 2 dia. Oh, Iqra 2. Aku udah Iqra 4. Aku udah Iqra 4 aku. Nah, kayak gitu. Jadi Ada dulu gini loh Jay, yang membuat Anda terpukul itu. Perintah Tuhan dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Masih ingat nggak Jay? Percaya nggak Jay? Perintah Tuhan nggak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Jay, iya, bukan. ingat Percaya. banget, percaya. Mau percaya. Nah, Yesus apa kesalahannya? Kayak gitu kan? Nah, Yesus sama si anak Maria itu ada salahnya nggak? Nah, nggak ada. Nah, bingung Nggak aku ada. di situ. Bang Hadi kan itu yang tanya kan. Terus kenapa dia dibunuh kayak gitu kan? Berarti Masih ingat bukan begitu. berarti bukan anak Maria yang disalib. Nah, ada yang betul. gantiin. Ya Nah, itu ada yang siapa? menggantikan. Orang yang fasik, pengkhianat. Itu. Betul. Nah, aku udah tahu sekarang. Aku udah bisa membedakan antara Yesus yang manusia suci anak Maria dengan Yesus yang datang kepada Paulus di Pulau Patmos. Beda Itu itu. materinya Bang Juma itu. Iya, memang beda itu. Ada aku catatan-catatan. Bahkan ini nanti catatan-catatan yang udah aku tulis ini bakal ku museumkan ini. Ku laminating nanti. Ada lagi yang mau bertanya, tapi intinya adalah Dek Yoga, Dek Jai, tetap intinya harus berbakti kepada orang tua. Betul. Itu yang penting. Iya, Bang Handi. Bang Handi, Apapun saya mau kata-kata- tanya Bang Handi. Sekali lagi, apapun kata-kata kasar, tindakan kasar, yang penting jangan sampai disuruh murtad. Itu aja. Itu kau lawan itu. Selain itu jangan. Oke, lanjut. Iya, Bang Handi. Gini buat Jay dan Yoga. Apakah teman-teman Anda, bagaimana hubungan Anda dengan teman-teman sekeliling begitu? Pergaulannya. Siapa dulu? Aku dulu apa sih? Kalau aku udah Iya, enggak. iya. Aku udah enggak. Enggak. Ya dicari teman, kalau aku udah enggak. Karena kita beda ini, takutnya kan kebawa-bawa kayak gitu kan. Kecuali kemarin pas perayaan Natal itu memang kami bareng-bareng kan. Nah, yang kemarin itu Yoga kan yang aku tunjukkan. Tapi kalau selebihnya udah enggak kayak gitu. Oh iya. Kalau Bang Yoga, Kalau aku pribadi, karena gini ya, di tempatku itu mayoritasnya itu kan orang kan Protestan, Kristen gitu di tempatku. Cuma 20% itu Islam gitu. Bisa dicek datanya itu. Nggak ada teman-temanku yang maaf kata yang Kristen itu nggak ada lagi untuk mendekatiku pun nggak mau mereka gitu loh. Karena bagi mereka aku tuh sesat gitu. Sesat. Betul. Udah nggak ada Roh Kudus dalam diri kami. Bagi mereka, kami sudah bukan temannya. Kayak gitu. oh iya. Malah dihujat yang ada kami kan. Nah, kayak gitu. Bahasa-bahasa binatang keluar kan. Izin sedikit. Ya, Tapi silakan, saya nggak mau pakai jadi begini. Apa ya kata-kata yang tepat jadi begininya ya gantinya ya. Kayaknya nggak ada juga. Jadi Nggak apa-apa, Bunda, nggak apa-apa.
Iya ya, selalu saya ditegur itu. Kadang Mbak D juga bilang, udah kayak Oten kau ya, jadi begini ya, kata Mbak D itu. Gimana ya? Ini saran aja. Ini saran. Saran kakak tuh pengen itu biar ada di kelompok itu ada pembelajaran, ada bagaimana terus masukkan nanti salah satu ustazah atau ustadz gitu. Seperti buat grup WA gimana yuk? Tapi yang khusus untuk mualaf aja. Boleh, Kakak ayo, Natalia boleh. Iriani. Boleh. Iya, boleh, Iya mau kan? aku. Ayo, Ayo lah, Kak, enggak apa-apa. Si J, si Jimen. Assalamualaikum. Ada mama aku turun dulu ya, enggak enak. Siapa? Assalamualaikum. Siapa mamamu? Orang Siapa sih? tuanya bunda, orang tuanya, Oh. mamanya, ibunya. Oh ya, waalaikumsalam. Silakan bunda. Iya, saya sapa dulu ya. Selamat siang di Daihan. Siang. Assalamualaikum. Islam ya? Iya, Tapi katanya mamanya. Oh, kan. mamanya di bawah. CJ lagi katanya lagi dulu karena ada mamanya. Oh, ya sebentar Jadi- ya Bang Dihan ya. Saya kira emaknya tadi si Dihan. Sebentar. Gimana Dek Yoga? Nanti Yoga kan tahu nomornya si J ini. Nomor Yoga udah kakak tahu kemarin. Alhamdulillah dikasih juga. Ya gimana? Mau Nggak apanya? apa-apa, Nanti- kita bikin grup WA, ayolah. sama si siapa nanti? Bunda Natalia Iriani. Kan beliau juga mukalaf kan, saya juga mukalaf. Siapa lagi itu? Siapa lagi kira-kira? Jimen. Si Jimen. Terus Jai. Terus kamu, Dek. Siapa lagi? Siapa lagi yang kamu tahu yang mualaf? Si Noval ada, Novan, iya. Novan. Tapi kakak belum apa, Dek? Belum akrab kali sama beliau. Ini si Oso di mute dulu, deh. Pokoknya gini deh, kakak nanti ping, ya kan, nomor kamu. Maksudnya kakak udah tahu nomormu kan, kakak ping nanti. Kamu kumpulkan siapa-siapa yang apa, semana atau ada yang kakak kenal. Kadang kakak lupa. Tapi jujur ya, orang-orang yang jangan asal masukkan juga. Saya nggak mau. Saya nggak mau juga asal masukkan. Ko Julius, ya betul, Ko Julius. Nanti salah satu itu guru kita. Nanti saya masukkan juga Uniriva. Jadi ketika kita melakukan suatu kalau ada pun syubat-syubat yang ditanyakan Oten, hadis, nah kayak Uniriva kita masukkan. Nah, terus kayak siapa nanti kita masukkan soal hadis, kita bisa sering ke WA, jadi dapat ilmu. Nah, nanti guru kita salah satunya Bang Dio Pratama. Masya Allah, beliau kan? Jadi gimana Bang Handi? Kira-kira cocok nggak Bang Handi? Ya, itu Faruk juga. Bang Handi. Dia tidak. Cocok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sakit kali telingaku. Oh iya. Maaf. Ini aku kan di bawah ini ada yang mau bantuin Ukhti Nora sama Akhi Yoga. Tolong alamatnya dong disematkan dong. Tolong ya. Mulai lagi kan baru tadi dibilang orang lagi. Ada aja lo res. ya cuma ngomporin doang, enggak seperti itu. Enggak, menurut Bang Handi bagus kan Bang Handi kalau kita buat kayak gitu, masukin Ustadio sebagai apa. Jadi ada mualaf-mualaf yang tidak paham bisa masukkan ke grup sharing bertanya gitu ya kan? Emang kan ada grup mualaf, Ustadz Tata sebagai pembinanya di media sosial. Ada grupnya. Enggak, kami nggak tahu. Ya ntar aku koordinasi ya. Oke, masukkanlah nomor-nomor kami juga ya kan? Oh iya. Ntar. Ada itu. Umar Valen, enggak lah Umar Valen pula. Lu kores. Pak Zulfikar juga bagus ngebina mualafnya. Zulfikar. Lu res kurang sosialisasi lu. Itu kan tugas kamu pada mualaf. Enggak benar lu. Yang humas siapa? Iya nanti digabung ya Ukhti Nora sama kawan-kawan yang tadi disebut ke grupnya Ustadz Iya. Tahta, sekalian bantu Ustadz Tahta gitu kan, nanti diadminin Ukhti Nora dan kawan-kawan yang tua-tua, mualaf-mualaf yang tuanya diadminin nanti. Ukhti Nora kan kebetulan 51 kan. Kenapa sih? Enggak, Yang dituakan itu. Maksudnya minta tolong kan, jangan dulu disebarluaskan nomor-nomor kayak si Yoga dengan si Jai yang baru itu, karena kan mereka kan masih gitu loh. Loh, waktu ini pemberitahuan
syahadatnya siapa? Yoga sama ini satu lagi tuh Jay ya, Jay. Itu kan Bang Handi update story. Iya. Alhamdulillah 08 sekian-sekian Yoga official telah bersyahadat. Alhamdulillah Jay nomor 08 sekian-sekian telah bersyahadat. Gitu. Telat itu. Ada kayak gitu. Waalaikumsalam. Iya sebentar, ada Ustaz Kei mau bicara sama para mualaf. Assalamualaikum Ustaz Kei. Ya, kenapa? Kenapa, Bu? Ini ada adik kita nih Yoga baru mualaf, Jay baru Oh, iya. mualaf. Ada semacam wejangan buat adik kita biar tabah Asik. menghadapi keluarganya. Oh, jangan. Iya, yoga Ya. ya. Ya, yoga, adikku, engkau bersyahadat bukan karena seseorang dan juga sesuatu. Saya tidak kasih wejangan apa-apa, saya hanya mau bilang bahwa engkau bersyahadat bukan karena seseorang atau karena sesuatu. Tetapi engkau dipilih Allah untuk menerima pengampunan dan keberkahan hidupmu di masa depan. Sekali lagi, engkau dipilih Allah untuk menerima pengampunan dan keberkahan hidup di masa depan. Engkau tidak akan pernah lagi jadi ekor, tapi jadi kepala, dan hidupmu cerah di hari depanmu apabila engkau sungguh-sungguh hanya mencintai Allah dan mencintai Rasulullah di dalam keimanan Islam. Mari tetap berhubungan dengan Bung Handi dan semua para ustadz di sini sehingga engkau tidak tergoyahkan lagi. Jangan jauhkan dirimu dari kajian ini ya, Dek. Mari terus bersama-sama membangun iman Islam. Iya, Pak. Ya, yang lalu telah berlalu, yang baru telah datang. Lupakan semua yang lalu, maka belajar bersama Bung Handi dan semuanya di sini. Allah berkahi. Demikian Bung Handi, syukran. Syukron, makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.